Caca tuh suka masang tarif atau karena berdasarkan kenalan sih Mbak Caca? Karena berdasarkan ketidaktegaan. Pulang pertama kali ke rumah yang dipeluk anak dulu atau suami dulu? Anak dulu, yeay. Suami kenapa nggak dipeluk sih? Karena anak dulu yang paling menarik. Wah, Anak, jadi ya, kalau anak itu hai sayang, kalau suami hai sayang. Halo Pro Konco, jangan lupa ya saksikan episode aku bersama aku Caca Anissa di The Blangkon TV. Blak-blakan no kontroversi. Jangan lupa ya. Nah Mbak Caca, sekarang kita masuk di segmen Guyon Waton. Wah. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan, ada pilihan dan Mbak Caca harus memilih dan memberikan alasan. Ya. Yang pertama Mbak Caca lebih ingin dikenal sebagai presenter yang jutek tapi cerdas, tapi presenter biasa tapi nggak mengerti isu. Jutek tapi cerdas. Wow, jutek memang image jutek ya? Nggak apa-apa. Why? Biar orang nggak macam-macam. Karena image jutek itu jadi orang takut mendekati. Yang penting cerdas. Untuk mendekati gitu ya? Nggak masalah, justru bagus. Ada pengalaman orang bilang Mbak Caca tuh jutek itu ada? Banyak sekali. Teman sendiri, Caca pasti nggak pernah digoda narsum karena dari lo jalan aja udah jutek. Gue langsung bilang bagus, itu yang gue cari gitu. Selanjutnya kejawab ya, dia bilang tetap dicap sebagai jutek tapi cerdas. Yang kedua Mbak Caca kan pengalaman sebagai jurnalis. Sebenarnya prefernya lebih senang membawakan berita atau membawakan talk show nih Mbak Caca? Talk show dong. Talk show itu ibaratnya kita mau masak, dikasih bahan-bahannya, kita yang terserah. Tapi kalau misalnya pembawa acara biasa, kita cuma baca doang. Jadi semangatnya itu ada di talk show. Pengalamannya juga sekarang lebih banyak di talk show Mbak Caca? Iya ya. Selanjutnya berhubungan dengan talk show. Ketika Mbak Caca ada tawaran nih, ada kegiatan off air, Mbak Caca tuh suka masang tarif atau karena berdasarkan kenalan sih Mbak Caca? Karena berdasarkan ketidaktegaan. gue tuh punya sih sebenarnya manajer, sebenarnya itu which is kakak gue sendiri gitu ya. Kalau nanya ke gue tuh suka tega dia ngasih budgetnya, gue selalu bilang jangan, kasihan gitu. Apalagi kalau misalnya perusahaan kecil, LSM, NGO itu gue pasti nggak tega kasih tarif. Atau lagi misalnya endorse itu gue tuh bingung karena gue ngerasa gue bukan public figure, gue bukan artis. Tapi sebenarnya orang sudah mentarifkan gue gitu. Alhamdulillah tarifnya sih lumayan lah. Pengen denger nih tarifnya ya? Rahasia lah ya, rahasia. Selanjutnya Mbak Caca ketika ada ketika peristiwa besar ditugaskan ke daerah terpencil dan di satu sisi Mbak Caca ada suami yang akan tugas ke luar negeri untuk mendampingi, apa pilihan Mbak Caca? Berangkat dulu tugas. Karena suami nikah ke gue udah tahu konsekuensinya. Jadi milih tugas dulu? Iya, wow. Suami insya Allah mengerti. Siap-siap bang suami kalau ditugaskan ke luar negeri. Iya. Kan ada video call. Yang penting berarti cinta sama profesi lah ya. Cinta sama suami, sama anak, sama profesi. Seperti itu. Ada pilihan yang berat. Pernah sempat kena teguran juga. Jadi waktu itu ada kecelakaan pesawat AirAsia, kalau nggak salah itu di Pangkalan Bun. Waktu itu biasanya kan mertuaku tuh yang selalu jaga anakku ya. Mau berangkat ke luar kota ada. Jadi anak nggak ada yang jaga lah ibaratnya, hanya pembantu. Di situ aku bilang ke kantor, mohon maaf, gue nggak bisa lama karena kondisinya itu memang pas di rumah mertua nggak ada. Itu kali pertama gue bukan menolak ya, membatasi waktu liputan keluar kota. Sempat kecewa karena waktu itu memang sangat dibutuhkan, pengennya gue lama lah sampai ibaratnya pesawatnya itu dievakuasi gitu ya, nggak tahu kapan, which is bisa 2 minggu. Gue bilang nggak bisa, gue hanya bisa 8 hari lah maksimal. Nggak apa-apa lah kalau misalnya kantor memang harus memberikan gue punishment, entah itu SP atau apa, gue terima. Karena disitulah keterbatasan gue, ketika anak nggak ada yang jaga, hanya sama pembantu. Waktu itu suami juga dinasnya di luar kota, ya mau nggak mau balik lagi
gue tetaplah seorang ibu juga gitu. Ya waktu itu sempat ada drama lah ya, ada kantor yang kecewa. Cuman gue merasa bahwa itulah hanya sebuah fase. Nanti ada masanya anak gue lebih dewasa, jadi lebih bisa ditinggal lah sama pembantu aja. Nah itu para konco jawabannya ya. Tergantung situasi dan kondisi. Betul. Yang penting ada apa istilahnya? Ada tadi istilahnya apa ya? Toleransinya lah ya. Ya, ada sesuatu yang harus diikhlaskan Sesuatu juga. diikhlaskan. Terkait dengan itu saya juga mau menanyakan nih tentang Mbak Caca ketika pulang pertama kali ke rumah, yang dipeluk anak dulu atau suami dulu? Anak dulu, ye. Suami kenapa nggak dipeluk sih? Karena anak dulu yang paling menarik. Wah, Anak dulu paling curang nih. lucu. Jadi Maaf kalau ya, Mas. jadi Mas kalau jadi nomor 2 jadi ya, Mas. kalau anak itu hai sayang, kalau suami hai sayang gitu. Suami beda menurut Habis itu disalim gitu ya. Kalau anak 15 menit gitu. Itu kejawab. Cinta pekerjaan, cinta dengan anak, Iya. ya, suami juga cinta. Cinta lah. Maaf. Selanjutnya Mbak Caca, ketika ada telepon berdering dua-duanya, yang satu dari kantor, yang satu dari gurunya anak, siapa yang mau diangkat? Kantor dulu. Kalau anaknya kenapa-napa loh? Ya, anak masih SD, pendidikan paling apalah gitu. Ternyata bener. Oh, bentar. Oh, iya juga ya, kalau misalnya guru dari anak berarti sekolah. Oh, enggak lah, dari sekolah. Karena aku mikirnya sekarang sekolah online kan. Kalau misalnya kondisi offline, anakku sekolah, tiba-tiba guru ditelepon, ada telepon pasti anak. Anak dulu, pasti guru dulu. Karena aku bayanginnya kalau sekolah offline nggak mungkin, apalagi guru, Bunda itu PR Kenzi nggak dikerjakan, nggak apa-apa, lewat aja. Oke, selanjutnya lebih baik suami yang marah atau atasan yang marah? Suami yang marah atau atasan yang marah ya? Suami yang marah deh, udah biasa. Udah biasa. Gue soalnya kalau di rumah, asal netizen tahu ya, kadang-kadang pekerjaan rumah gue itu kurang bisa maksimal gitu. Jadi kalau suami gue agak komplain dikit, itu sudah biasa. Jadi kalau kantor yang marah berarti itu udah luar biasa itu. Jadi menunjukkan keperfikannya Iya. di layar ya. Pertanyaan selanjutnya ini malah ganti dia lucu nih. Ketika ada masalah di keluarga dan juga ketika ada masalah dengan pribadi Mbak Caca dengan penggemar, Mbak Caca lebih prefer untuk menyelesaikan yang mana? Oh, keluarga lah. Kalau penggemar itu bunga-bunga kehidupan. Nggak terlalu deket. Gue nggak punya fan base gitu ya. Nggak terlalu punya komunitas fans. Kalau pengagum, pemerhati, it's okay gitu. Tapi kalau misalnya keluarga, pasti keluarga dulu terdekat. Bangun tidur ketemunya keluarga. Keren tuh. Poinnya adalah keluarga tetap menjadi nomor Ya, satu. betul. Selanjutnya nih, pilih menjadi istri yang baik atau ibu yang baik? Ibu yang baik. Maaf ya Mas, dari tadi nomor 2 terus Mas. Karena istri yang baik itu diusahakan. Kalau ibu yang baik itu diharuskan. Iya begitu ya. Bener. Iya, karena kan anak kita lahirkan ke dunia ini kan tanggung jawabnya besar ya. Sementara hubungan suami istri ini kan kita bisa lah saling backup gitu ya. Bisa lah saling mengerti. Kalau arti keluarga bagi Mbak Caca sendiri itu dalam mendukung karir Mbak Caca tuh seperti apa sih? Termasuk anak nih Mbak. Anak 99,9%. Sebenarnya kalau sekarang seperti itu. Ibaratnya kalau disuruh pilih karir atau keluarga, keluarga. Kalau disuruh misalnya ibaratnya ada suatu kondisi yang aku harus merelakan karir, pasti aku relakan karir. Karena aku tuh deket banget sama anakku, sama suamiku. Aku tuh nggak pernah nongkrong-nongkrong, kegiatan-kegiatan apapun jarang ya sebenarnya di luar anak dan suamiku. Jadi bangun tidur yang ngurus keluarga, ngurus anak, ngurus rumah, ke kantor. Kadang ada off air keluar kota itu juga selalu video call, teleponan sama suami. Jadi memang orang mungkin harus tahu kalau aku tuh sebenarnya orang rumahan. Tetangga gue ini lo sebenarnya presenter atau emak sih gitu, suka ngepel depan rumah, Family nyapu, suka nyikat. Masa sih? Iya dong. Rumah itu gue yang pegang semuanya. Masak Beruntung jago. sekali ya suaminya. Mbak Caca, anak sendiri Mbak Caca pernah nggak sih ngomel tentang waktu Mbak Caca buat anak itu? Oh pernah, kamu tuh kerja terus, aku marah kayak gitu. Tapi gue kasih pengertian bahwa ya memang harus kerja, orang itu harus punya karir, harus punya pekerjaan. Uang sama karir itu bukan melulu uang ya, uang sama karir itu pencapaian itu kita usahakan. Gak ada orang bangun tidur kemudian semua datang di depan muka kita. Jadi sebenarnya dengan gue ibu pekerja,
gue memberikan contoh kepada dia bahwa hidup itu diusahakan, hidup itu diupayakan, bukan santai-santai. Dia tahu ibunya itu mencari satu perak itu susah. Untuk membangun karir itu susah payah. Jadi insya Allah mudah-mudahan dia bisa lebih baik dari gue. Itu pernah nggak sih anak itu melihat Mbak Caca tampil di TV? Pernah. Terus dia komentar Gak gitu? suka dia. Oh, iya. Jelek kamu katanya. Katanya kamu kalau ngomong itu begini mama. Nyunyu katanya. Dia sampai ngikutin. Iya, anak gue lucu banget. Jadi kalau misalnya Kenzi, mami gimana kalau siaran? Uju-uju gitu. Bercanda anak ya. Iya. Tapi dia pernah apa istilahnya ngomel lah dalam arti habis siaran terus mama tadi kok kayak gini gitu. Enggak, kalau konten dia enggak ya? Cuman pernah, ya Allah ini lucu banget. Waktu dia umurnya 5 tahun kalau nggak salah, itu mertuaku sampai ketawa, sampai katanya nggak bisa, sampai nahan sakit perut tuh, sampai lucu banget. Jadi waktu itu apa kabar Indonesia malam lah ya, weekend. Jadi memang konsepnya itu santai lah ya. Santai gaul. Jadi sempat ada DJ-nya kalau nggak salah di situ, dan gue agak sedikit ngedance. Katanya anak aku guling-guling nangis. Jangan joget-joget kata gitu. Mertaku ketawa banget. Caca tadi lucu banget, nggak bisa di videoin katanya waktu Caca joget-joget di TV. Kayak nangis sampai guling-guling. Ya? Nggak mau. Gue di situ yang kacek, tahu banget. Ya Allah lucu amat anakku. Tapi kalau konten sih enggak sih dia. Sampai saat ini lah ya, belum lah ya. Anakku tuh gue selalu ajak setiap acara. Misalnya debat pilkada, aku ajak rombongan suamiku sama anakku bareng-bareng ngelihat aku jadi debat. Ya nangis dia. Kalau siaran juga aku ajak gitu kan. Anakku tuh sempat shock gitu ya waktu ajak studio. Kan TV displaynya banyak. Dia nangis. Mama ada 2 katanya. Nangis air mata tuh. Suamiku ketawa kan, ya Allah. Kalau anak sendiri udah ketahuan belum bakat? Bakat, dia kalau ditanya mau jadi apa, gamers katanya. Kerjanya main mulu. Tapi gue percaya bahwa anak itu sampai umur 9 tahun tuh memang main dunianya. Jadi gue bukan yang nge-push. Gue juga gitu. Dari SD sampai kelas 6 malah. Setengah buku tuh sih gambar. Jadi gue gak fokus. Nanti kelas 6 baru difokusin gitu. Oke, pertanyaan terakhir di Guyon Waton. Kocaknya. Pertanyaan terakhir yaitu tentang orang tua. Ya. Ketika ada orang tua, mama papa masih ada semua? Masih ada. Ketika ada dikontak orang tua langsung dan juga dikontak oleh suami dalam keadaan yang berbeda, Mbak Caca posisi itu mementingkan yang orang tua. Mohon maaf lagi suami ya, karena suami itu kayak udah bagian dari diri aku. Jadi dia udah mengerti betul. Dia sama aku tuh udah kayak satu kepala. Jadi gue nomor 2 kan tuh bukan karena tidak sayang ya. Gue tuh sayang banget sama suami itu. Ya Allah, ngurus banget. Tapi gue percaya bahwa orang tua itu adalah ibaratnya titisan perwakilan gitu dari langit, sehingga kalau di bumi itu gue gak pernah ngebantah. Terima telepon sama mama, iya mamaku sayang, kayak gitu. Jadi karena kalau di Medan itu orang tua itu tinggi penghormatannya. Anak itu mau udah nikah mau apa tetap harus hormat mama papaku. Oke, para pocong. Itu tadi ya, ringan, terjawab semua. Ada yang lucu, ada yang ngomong. Cukup di segmen Guyon Waton, kita lanjutkan di segmen Tendang Kondang sesaat lagi, oke? Kayaknya kadang-kadang aku pikir, ya apa aku sampai tua nanti ya bersiarannya. Mungkin sampai layar tidak membutuhkanku gitu. Biarlah gue bebas seperti burung, berkarya dengan isu yang tiap hari itu beda-beda. Wah. Seperti burung, mengkritik karena Ya, bebas. Sosok kondang siapa sih yang sampai saat ini pengen sekali duet, pengen sekali ketemu, pengen sekali wawancara yang belum kesampaian? Gue tuh pengen jadi profesor.